saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mengunjungi saudara-saudara sekalian dengan berita yang memang tidak ada duanya. Saya berharap bahwa semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan ini dan nanti sudah akan merasakan selesai program disampaikan, hidup sudah akan berubah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa yang akan kami dengarkan sekarang. Kami berdoa dalam nama Yesus, beri kami anugerah, beri kami kekuatan dan sukacita ketika mendengar firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini pasti mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Ratapan pasal 3. Ayat 22-23. Saya yakin ada sekarang saudara yang mendengarkan ayat ini sudah tersenyum. Ya. Ratapan 3 ayat 22-23. Dengarkan firman Tuhan dengan baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Saudara pemirsa, ayat ini seperti lilin di tengah-tengah gelap gulita malam. Kenapa? Ratapan seluruhnya merupakan ratapan dari Nabi Yeremia yang melihat umat Tuhan yang keras kepala, tegar tengkuk, itu keras hati, tidak mau dengar apa yang dia katakan, dan akhirnya mereka terbuang selama 70 tahun ke Babel. Saudara pemirsa, ini latar belakang ayat ini. Kalau saudara mau tahu lebih jauh bagaimana suasana mereka ketika baru sampai ke Babel, saudara bisa baca dalam Mazmur pasal 137. Kecapi digantungkan di pohon-pohon, mereka tinggal di tepi sungai dengan menangis. Mengerikan, sangat menyedihkan. Itulah yang saya sebut sebagai gelap gulita malam, saudara sekalian. Sehingga oleh anugerah Tuhan, ayat ini disampaikan oleh Yeremia bahwa sepekat apapun gelap malam, tetap masih ada nyala lilin. Lilin apa? Nyala lilin firman Tuhan. Nyala api pengharapan, walaupun kecil. Tolong saudara-saudara sekalian,
Saudara mengerti apa arti kata putus asa? Asa itu sama dengan pengharapan. Jadi putus asa artinya saudara sekalian, saudara tidak lagi punya pengharapan. Dan itu berbahaya untuk hidup saudara sekalian. Oleh karena itu, pada hari ini saya ingin menolong saudara sekalian. Jangan menyimpan perasaan negatif dan perasaan pesimis ketika melihat ke masa depan. Oleh sebab itu, hari ini mari kita membangun sebuah harapan. Sehebat apapun badai yang menerpa saudara sekalian, sehebat apapun, segelap gulita apapun malam yang harus saudara lewati, ingat, selesai kegelapan malam, pasti ada fajar pagi kan? Sehebat apapun badai, pernah sudah mendengar ada badai yang menerjang sampai seminggu, sampai sebulan? Mana ada. Biasanya bahkan badai itu, kalau saudara mengerti, negara-negara di seputaran lautan Pasifik, misalnya termasuk juga bagian timur dan utara negara kita, ya, negara Indonesia maksud saya, sudah tahu bahwa itu sering terjadi badai dahsyat, sampai pohon-pohon putus sekalian kena. Tetapi pernah sudah mendengar itu sampai berminggu-minggu? Tidak pernah kan? Oleh sebab itu hari ini mari kita juga ingat nyanyian yang mengatakan, habis hujan tampak pelangi, tetap masih punya pengharapan. Mari kita lihat di sini ayat firman Tuhan ini dengan lebih jelas lagi. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Rahmat artinya belas kasihan Tuhan. Kesetiaan Tuhan, belas kasihan Tuhan itu tidak pernah berakhir. Mengapa? Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang kekal. Dan Dia, ayat Alkitab katakan, itu Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-8 mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Itu sebabnya ada nyanyian mengatakan Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kalau begitu, perlindungannya juga untuk kita tidak pernah berubah. Kesembuhan dari Yesus tidak pernah berubah. Pemeliharaannya tidak pernah berubah. Loh, bagaimana kalau kita kekurangan? Kalau kita sakit? Kalau kita mengalami masalah dalam rumah tangga? Oh, dengar baik apa yang saya katakan saudara sekalian. Jangan pernah melihat masalah dari satu sisi saja. Karena kita punya Tuhan Yesus yang dapat mengubah apa? Mengubah ruang pencobaan menjadi ruang ujian saudara sekalian. Jangan lupa, karena Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang pegang kendali dan yang berkuasa membalikkan keadaan. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan pada saudara-saudara sekalian pada hari ini bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang memang luar biasa. Dan disini katakan bahwa kasih setianya, belas kasihannya tidak pernah berubah sampai akhir hidup saudara sekalian. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak saudara sekalian, mendorong saudara sekalian, menarik hati saudara sekalian untuk lebih lagi mempercayai Tuhan yang tidak pernah berubah itu. Kemudian apa? Ayat yang berikutnya lagi, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Itu yang saya katakan tadi. Gelap seperti apapun sepanjang malam saudara sekalian, gelap gulita seperti apapun, ingat, pengharapanmu harus tetap menyala seperti secercah sinar lilin. Kenapa? Nanti tetap juga sesudah 12 jam malam itu akan muncul lagi apa? Pagi hari. Jadi kenapa kita mesti meratapi sepanjang malam? Tidak. Memang ada firman Tuhan katakan, sepanjang malam ada ratapan, tetapi besok paginya akan ada sorak-sorai. Itulah yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh dan serius hari ini. Dan jangan pernah putus harapan. Tetap berharap kepadanya, karena Dialah yang pegang kendali atas bahkan nyawa saudara sekalian. Apalagi untuk sembako saudara sekalian, apalagi untuk kesembuhan dan pemulihan dari penyakit saudara sekalian.
Berapa lama pun sudah penyakit, sudah sakit, tidak pernah permanen, saudara sekalian, kalau sudah berharap pada Tuhan. Karena apa? Yang permanen itu ialah kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, yang kasih setiamu, rahmatmu tidak pernah berubah, selalu berlaku bagi kami sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.